Baik, pemirsa masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih bersama ketiga narasumber. Saya juga di sini ada Kepala Dinas DP 3 AKB dari Lombok Timur, Pak Haji Ahmad, dan juga Ibu Kadis Lombok Tengah, dan juga bersama Mbak Erna ya dari Rutgers Indonesia. Sebelum saya melanjutkan tadi ya, dari Pak Kadis dan juga Bu Kadis juga sudah menjelaskan ya bagaimana keadaan di daerah masing-masing, dan juga ada peningkatan, ada juga penurunan di masing-masing kabupaten. Memang ada hal yang berbeda-beda begitu ya, data-data yang kasus yang terjadi. Saya akan kembali ke Mbak Erna terlebih dahulu ya, sebelum melanjutkan ke Pak Kadis dan juga Bu Kadis. Mengenai Rutgers Indonesia ini sendiri, tentunya langkah-langkah yang sudah dilakukan juga sudah banyak ya, termasuk juga menekan kasus perkawinan anak ini. Tapi boleh dijabarkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rutgers sendiri, Mbak Erna? Oke, sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022, Rutgers Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah sudah melakukan beberapa hal, yang dimana untuk program Power to Youth ini sendiri kami bergerak melalui 4 jalur perubahan dengan menggandeng orang muda, kemudian organisasi masyarakat sipil, aktor sosial, dan juga aktor negara. Bersama dengan orang muda, Rutgers Indonesia sudah melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas. Jadi anak-anak muda yang ada di desa ini kami tingkatkan kapasitasnya sehingga mereka memiliki pemahaman tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, tentang gender, tentang seksualitas, kemudian tentang bagaimana sih pelibatan yang bermakna ketika mereka ingin ikut berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan di desa. Nah, dari pertemuan peningkatan kapasitas ini, orang-orang muda itu bisa melakukan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa, sehingga dibentuklah Forum Anak dan PATBM di 8 desa yang kami intervensi. Nah, pembentukan Forum Anak dan PATBM ini merupakan keluhan, keinginan dari si anak-anak muda ini sendiri gitu. Nah, dari setelah mereka tergabung dalam Forum Anak dan PATBM, anak-anak muda ini juga sudah ikut serta gitu dalam sebagai anggota RKPDes, dan mereka juga sudah mulai terlibat dalam proses-proses perencanaan anggaran di tingkat desa. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, salah satunya melalui kegiatan untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa menyusun draft perda peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan ini kami sudah laksanakan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kemudian kami juga bekerja sama dengan aktor sosial, salah satunya adalah guru dan kepala sekolah. Jadi di kedua kabupaten ini kami memiliki 8 sekolah intervensi, 4 di Lombok Timur dan 4 di Lombok Tengah, yang mana guru-guru dan kepala sekolah ini sudah dilatih tentang bagaimana cara memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi di kedua sekolah ini mereka sudah memberikan pembelajaran PKRS menggunakan modul setara. Setara itu adalah semangat dunia remaja yang khusus diberikan untuk anak-anak kelas 7. Tujuan dari pembelajaran setara ini agar remaja bisa mengenal diri mereka sendiri, bisa memahami proses pubertas itu seperti apa, bisa mengelola emosinya, memahami bagaimana sih relasi yang sehat antara teman sebaya dengan guru, bahkan dengan orang tuanya. Gitu. Dan kami juga mendorong pemerintah kabupaten untuk membuat kebijakan-kebijakan yang responsif gender, kemudian bersama-sama mengimplementasikan dan mengawasi implementasi dari kebijakan tersebut serta penganggaran. Saat ini di Lombok Timur sudah ada DRPPA atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Itu merupakan kerjasama tidak hanya Rutgers Indonesia dengan pemerintah kabupaten, tapi juga dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Oke, Mbak Erna, saya potong sebelum jauh ke Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Satu pertanyaan masyarakat tentunya yang akan timbul, kenapa harus Lombok Tengah dan juga Lombok Timur? Apa yang dilihat oleh Rutgers Indonesia dari Kabupaten Lombok Tengah dan juga Lombok Timur, Mbak Erna? Oke, terima kasih. Jadi di awal tahun 2021, sebelum kami Rutgers Indonesia masuk di NTB, jadi di nasional itu sudah ada semacam penelitian untuk melihat angka-angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia. Nah, kebetulan 3 provinsi dengan kasus perkawinan anak tertinggi berdasarkan data dari BPS dan UNICEF,
NTB, Jawa Barat, dan Jawa Timur merupakan 3 provinsi dengan kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Dan program Power to It ini diimplementasikan di ketiga provinsi tersebut. Kemudian ketika kami datang ke provinsi NTB, waktu itu dengan Bapeda provinsi, dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas DP3 AKB Provinsi, dan juga Dinas Sosial, kami berdiskusi meminta arahan dari pemerintah provinsi terkait di mana saja sih kabupaten yang kira-kira kami bisa melakukan implementasi program Power to Youth ini, dan berdasarkan dari rekomendasi pemerintah provinsi, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah lah yang dipilih. Begitu. Oke, rekomendasi dari pemerintah provinsi berarti ya. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau di Lombok Timur apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk untuk melakukan pencegahan gitu ya dari perkawinan anak ini? Baik, jadi saya ingin menambahkan sedikit kenapa harus Lombok Timur, kenapa harus Lombok Tengah. Iya. Ya saya mungkin kalau enggak ini NTB ini baik bila Lombok Timur dan Lombok Tengah ini harus diperbaiki. Karena jumlah penduduk yang terpadat ada di Lombok Timur, ya. Jadi itu dasarnya kelihatannya rekomendasi dari provinsi untuk milih 2 kabupaten ini. Di kabupaten kita mengarahkan Rutger ini di 2 kecamatan yang tertinggi ke pernikahannya, pernikahan anaknya, yaitu dari 21 kecamatan ada kecamatan Jeruwaru dan Sakra Timur, itu yang tertinggi. Saya berterima kasih kepada Rutger, hampir 2 tahun ini, alhamdulillah angka pernikahan di 2 kecamatan itu sudah mulai menurun. Ini kita berharap di 2 kecamatan. Di 2 Tapi kecamatan. Pak Kadis mengatakan tadi di keseluruhan tuh Lombok Timur meningkat ya. Meningkat. Berarti ya. di tempat lain terjadi berarti peningkatan. dari 254 desa yang merupakan desa intervensi Rutger ini hanya 8. Ini masih kecil sekali dibanding dengan. Nah, tetapi kan tidak hanya Rutger, ada NGO-NGO yang lain seperti Kapal Perempuan, LPSDM, itu bersama-sama kemudian dengan pemerintah. Nah, kaitannya dengan kondisi yang sekarang di Lombok Timur, tentunya ini ya saya akui memang karena mulai keberanian, mulai kita terbuka dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pertama tentang adanya peraturan Bupati nomor 41 tentang pencegahan pernikahan anak tahun 2021. Kemudian ada Perda PUP penundaan usia pernikahan nomor 5 tahun 2020 itu. Kemudian yang sudah dilakukan itu semua desa dan kelurahan itu sudah membuat perdes tentang pernikahan anak di bawah umur itu. Nah, cuma sekarang kan harus kita jujur, sejauh mana kualitas peraturan-peraturan itu sudah dilakukan, sejauh mana implementasi dari peraturan maupun kebijakan itu sudah dilakukan. Nah, ini kita ngevaluasi. Mengapa setelah ada kebijakan dan regulasi yang ada itu kok masih saja tinggi angka pernikahan anak ini? Tentunya barangkali harus kita melihat ke bawah. Apakah masyarakat sepenuhnya sudah tahu tentang peraturan, tentang kebijakan pemerintah? Ini yang perlu harus kita tanyakan. Ya. Dengan beberapa hasil ternyata ya kualitas dari sebuah peraturan, kebijakan itu masih sangat membutuhkan sosialisasi. Ya. Alhamdulillah sosialisasi yang dilakukan oleh Rutger ini di 8 desa sudah alhamdulillah maksimal, sehingga terbukti dengan penurunan angka pernikahan itu sudah kelihatan. Nah, di tempat yang lain itu masih membutuhkan. Kita sudah mulai menggandeng remaja masjid, pengurus masjid, itu supaya dia bisa menyampaikan dan mensosialisasikan di masyarakat. Ya, jadi melalui corong masjid kan tidak perlu harus dengan formal, tidak perlu harus mengundang tokoh agama, cukup di masjid. Remaja masjidnya menyampaikan bahwa desa kita sudah memiliki peraturan ini, kabupaten sudah memiliki perda ini, provinsi sudah memiliki perda ini, kan saya rasa itu akan lebih gampang didengar dan diterima oleh masyarakat. Itu intinya sosialisasi ya Pak Kadis ya. Jadi intinya sosialisasi dan itu yang kami rutin sekarang lakukan. Karena kita konsekuensi dari sebuah aturan dan kebijakan itu kalau kita tidak sampaikan ke masyarakat kan percuma. Itu kami fokus di sini. Baik. Nanti dilanjutkan. Saya juga tentunya akan mempertanyakan Lombok Tengah seperti apa usaha-usaha yang dilakukan juga oleh DP3 AP2KB Lombok Tengah. Tapi nanti saya kasih kesempatan untuk Bu Kadis ya, biar panjang lebar bisa dijelaskan. Kita break dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih bersama Anda dalam Bincang News.